rendah, baik itu kelas 1, 2, 3 maupun 5, 6. Jadi saya sangat berterima kasih Pak Mita bisa sama-sama dengan kita selama kurang lebih 5 pekan bersama kita. Terima kasih Pak atas kesempatannya Pak. Kami dari Pak sangat antusias Pak menerima ilmu dari Pak Mita yang luar biasa. Ini sangat-sangat bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bagi mahasiswa saya Pak. Karena saya tahu betul apa menjadi harapan kami itu Pak. Kami dapatkan semua sama Pak Mita. Terima kasih Pak atas antusiasnya Pak. Mohon maaf Pak dari kami Pak, dari saya selaku dosen, apabila selama 5 pekan kita bertatap muka seperti ini ada banyak kekurangan dari mahasiswa saya Pak. Saya pribadi mohon maaf Pak. Tentunya semoga apa yang kita peroleh selama ini bisa kita implementasikan di tengah-tengah masa nanti. Jadi seperti itu Pak Mita, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Hendra, bisa saya mulai ya. Sebentar. Saya mohon izin minum dulu. Ya, silakan Pak. Benar ya. Barusan kita ada rapat bersama BRIN, Pak. Jadi ini tadi belum selesai. Saya minta izin keluar karena ada jam mengajar bersama mahasiswa. Ya, Pak. Ya, terus ini alhamdulillah setelah itu saya sholat duhur sebentar, Pak. Tadi ya. Kebetulan di sini itu jam 12, Pak. Jam 12.03. Jadi tadi pas saat saya keluar, saya sholat sebentar karena sudah adzan. Kebetulan saya juga pamit dari ruangan sekaligus. Ya. Lah ini langsung bisa kita mulai dari perkuliahan. Ya. Oke, terima kasih Pak Hendra atas waktu kesempatan yang diberikan dan terima kasih adik-adik mahasiswa semuanya atas kesabaran untuk belajar, atas ketekunannya, kemudian atas kegigihannya kerja. Belajar dengan semangat untuk mengikuti perkuliahan yang diampu oleh Pak Hendra dan saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya share terkait dengan materi yang akan pindah aja. Ya. Baik adik-adik, presentasi saya bisa terlihat dengan suara yang jelas juga? Sangat jelas Pak, sangat jelas. Terima kasih. Baik, saya sampaikan pertemuan kelima. Sebenarnya ini pertemuan kelima adalah permintaan saya khusus kepada Bulia, di mana saya dengan Bulia dengan juga Pak Hendra, mahasiswa tidak cukup dibekali dengan teori, karena teori itu akan hanya menjadi sebuah memori dan kemudian ya paling tidak mahasiswa akan bingung baru menemukan separuh ilmu. Jadi dalam guru itu harus memiliki keterampilan tidak hanya knowledge saja, tapi guru harus memiliki keterampilan ini psikomotor. Jadi harus memiliki skill. Banyak kasus kita temukan ya sampai sejauh ini juga kita temukan di berbagai macam daerah-daerah yang akses pendidikannya masih minim. Itu guru masih kita jumpai kurang kompeten dalam hal penguasaan TIK terintegrasi dengan pembelajaran. Sehingga di dalam kasus-kasus yang saya temukan di situ, termasuk yang link yang saya berikan kemarin itu tujuannya adalah ternyata itu banyak kita temukan anak-anak yang tidak termotivasi
dan hilang minat belajarnya. Hal itu disebabkan diantaranya adalah penyampaian guru yang kurang menarik, penyampaian guru yang ribet dan sulit, dan tidak menumbuhkan minat atau motivasi belajar anak untuk memahami. Sehingga yang terjadi, murid jadi malas untuk belajar, murid menjadi kurang tertarik untuk belajar. Hal inilah banyak saya lakukan observasi, survei di lapangan demikian. Begitu juga dalam aksi-aksi tertentu di dalam kelas, saya amati juga sebagian besar guru masih kita jumpai kurang lihai, kurang bisa memanfaatkan. Terkadang juga yang lebih parah, guru asal mengajar, yang penting berdasarkan yang ada buku tersebut, tidak terstruktur, tidak memiliki rencana pembelajaran. Nah, ini kasihan pada anak didiknya. Oleh karenanya, kenang-kenangan saya di 5 pertemuan ini, meskipun ini ranahnya agak sedikit berat, paling tidak menjadi pengantar di kemudian hari. Adik-adik ketika menjadi guru itu tidak gaptek gitu ya, tidak gaptek. Kemudian ternyata di belahan dunia sana itu seperti itu perkembangannya. Untuk itu konsep-konsep dalam pengembangan pembelajaran seperti ini ya, itu paling tidak adik tahu tahap demi tahap. Saya sendiri tahu persis ya, mungkin kapasitas adik masih di semester awal-awal seperti ini, semester 3, semester 5, mungkin ada yang sudah mahir sekali, ada yang tengah, ada yang kurang, bahkan tidak begitu minat terhadap pengembangan bahan ajar berbasis TIK. Namun demikian, adik mau tidak mau, suka tidak suka, harus mau dituntut belajar keras, harus beradaptasi, harus bisa, tidak bisa kita berpangku pada tahun-tahun sekarang. 5 tahun ke depan saya yakin 5 tahun ke depan ketika adik sudah lulus dari Universitas Muhammadiyah Gorontalo, saya yakin nanti adik akan ada tuntutan-tuntutan yang seperti itu. Aplikasi, berbagai macam aplikasi, berbagai perkembangan pesatnya dunia aplikasi. Seperti itu, per menit, per detik, Anda dituntut untuk bisa update dan sesuai dengan kebutuhan. Hal semacam inilah penting bagi adik untuk bisa mengetahui. Nah, untuk bisa seperti itu paling tidak gambaran dasar yang perlu saya sampaikan. Ini gambaran dasar ya. Kalau praktek secara langsung nanti memungkinkan. Kalau terkadang sinyal ini secara daring itu nanti saya tunjukkan dalam bentuk-bentuk link yang sudah saya share jauh hari kemarin itu. Itu tutorial-tutorial yang saya berikan secara nanti saya berikan juga link-link yang recommended, itu bisa dipelajari karena pada hakikatnya itu belajar yang paling bagus adalah belajar atas dirinya, kemauan diri sendiri, kemudian mempelajari terus, diulang sampai berapa kali akhirnya bisa. Karena guru hanya menyampaikan kata kunci, poin-poin besarnya saja, yang semuanya kembali kepada siswa yang bersangkutan. Seperti itu. Jadi masalah-masalah yang paling berat ditemukan di lapangan tersebut, ya ini kompetensi guru. Guru harus punya kompetensi profesional, yaitu guru harus bisa dengan berbagai macam kesulitan, dengan berbagai rintangan, dia harus bisa cepat tanggap untuk bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Persoalan pribadi ditinggalkan. Jadi persoalan-persoalan yang dalam menghadapi diri, keluarga dan seterusnya itu berbeda. Harus bisa bersikap profesional, harus bisa menghadapi berbagai macam tekanan, berbagai macam persoalan yang eksidental, kemudian bisa memecahkan persoalan-persoalan dengan baik tanpa meninggalkan masalah. Inilah guru-guru yang handal, yang profesional yang harus kita butuhkan, gitu ya. Dengan kecerdasan pikiran, dengan kecerdasan emosional, dan
dengan kecerdasan spiritual. Jadi 3 kecerdasan ini, kecerdasan pikiran intelektualnya, knowledge-nya, dengan kecerdasan emosionalnya, atau ini tidak mudah harus dibangun benar, kemudian dengan kecerdasan spiritualnya dengan meningkatkan iman dan takwanya. Ini yang terpenting. Poin yang setidaknya kami sampaikan, bahwasanya pengembangan suatu model media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, paling tidak bagi pengembang itu mengenal adanya flowchart atau alur dari media pembelajaran tersebut. Kemudian ada garis-garis besar isi media pembelajaran. Kemudian setelah menjadi sebuah garis-garis atau kisi-kisinya, disusunlah sebuah produk naskah media dan baru mengembangkan produksi medianya. Seperti itu. Jadi di sini nanti paling tidak akan saya kenalkan beberapa media pembelajaran yang berbasis PowerPoint, tingkat dasar, lanjutan, maupun video, dan banyak sekali yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan terselesaikan tidak terlalu lama. Kita usahakan jam 2 jam ini selesai. Ini masih banyak yang masuk, saya harus sambil pegang HP ya. Ini kan saya harus mengendalikan. Kalau saya melihat laptop ini kan nggak bisa, tapi saya harus mengendalikan. Banyak teman-teman Anda yang saya tolak juga, kasihan. Jadi saya harus juga mikir laptop sama mikir HP supaya teman-teman Anda yang terlambat tetap bisa bergabung. Baik adik-adik, yang perlu Anda tahu bahwa orang sukses itu harus punya visi ke depan. Jadi guru yang hebat, calon guru yang hebat setidaknya sudah memiliki jangkauan ke depan. Setelah lulus, setelah ini perkembangannya itu harus sudah tahu benar perkembangan dunia itu seperti apa. Ini menggugah semangat, spirit untuk senantiasa maju. Jadi jangan lembek, jadi jangan mudah menyerah, jadi jangan mudah puas diri, jadi jangan mudah putus asa. Segala yang kita hadapi itu semuanya, itu selama kita punya keinginan kuat, insya Allah itu kita akan ada saja jalannya. Oleh karenanya yang perlu menjadi sebuah inspirasi mimpi adik itu cepat tetap konsisten digapai dengan berbagai macam upaya usaha, dengan berbagai macam keprihatinan dan doa. Di mana 2045 ini masa-masa adik nantinya itu seperti ini perkembangannya, di mana ada demografi dunia, perkembangan penduduk dunia itu semakin banyak gitu ya, apalagi di Indonesia ini sudah 270-an sekian, hampir 300 juta. Ini kan sangat kita tidak bisa membayangkan, apalagi 2045, luar biasa tentunya. Kemudian urbanisasi global, jadi pasar global, pertukaran budaya dan seterusnya, adik-adik ini menjadi perhatian. Orang-orang luar sana bisa kesini bisa sudah seperti halnya antar kecamatan, antar desa, sudah biasa semuanya, alat transportasi itu terjangkau semuanya, sudah canggih semuanya. Ini menjadi sebuah pemikiran bagi adik. Perdagangan internasional semuanya sudah berbasis TIK, berbasis aplikasi. Kita pesan barang apapun semuanya terlayani hanya dalam genggaman tangan. Nah, ini yang harus menjadi sebuah, kita bisa beli barang-barang murah dari luar negeri, persaingan barang dagangan. Begitu juga keuangan global. Ini menjadi sebuah pertimbangan, apalagi isu-isu reses terhadap atau perang-perang dunia seperti Ukraina,
Rusia itu juga akan mempengaruhi perekonomian dunia. Kemudian kelas pendapatan menengah ini juga menjadi sebuah pertimbangan bagi para pebisnis, para swasta, dan ini mempengaruhi dari masyarakat juga. Persaingan sumber daya alam, ini sumber daya alam Indonesia yang terus semakin digerus, dikuasai oleh asing, ini persoalan. Kemudian perubahan iklim yang tidak menentu ini menjadi masalah. Kemajuan teknologi itu pesat sekali mempengaruhi proses pembelajaran, proses mengajar, dan proses transaksi kepada siapapun. Perubahan geopolitik yang tidak menentu juga. Ini persoalan-persoalan krisis dunia dan seterusnya cepat sekali berpengaruh. Perubahan geoekonomi juga ini, negara-negara yang semakin maju menindas negara-negara yang kurang. Jadi ini menjadi pertimbangan-pertimbangan bagi adik-adik semuanya. Faktor-faktor negara-negara terbesar di dunia di 2045 sampai 2085. Ini ya, ini menjadi perkembangan-perkembangan dari negara-negara. Yang pertama ada India, Cina, Nigeria, termasuk USA. Lah ini kan posisi Indonesia di urutan kelima. Ini 45, ini Indonesia di urutan kelima. Ini menjadi keprihatinan kita bersama. Jadi adik-adik harus saya sampaikan juga supaya adik bangkit. Adik tidak cukup belajar di kuliah saja dengan santainya, tidak bisa. Itu ya, karena ini semuanya menjadi sebuah pertimbangan-pertimbangan dalam meraih masa depan adik-adik sendiri. Ini perkembangan penduduk dari Bappenas, kemudian revolusi industri, semakin pesatnya semua terlayani dengan berbagai macam perkembangan teknologi. Nah, jadi untuk dunia pendidikan sendiri ini di tahun 2045 ini ya diperkirakan pendidikan tinggi mencapai 60% ini. Oleh karenanya ini harus ya proporsi untuk lulusan-lulusan ini harus siap di lapangan. Inilah pentingnya perlu kami sampaikan, sebagaimana tugas praktisi juga menyampaikan bahwasanya penting sekali bagi lulusan-lulusan harus siap di pasaran. Tidak hanya sekedar kuliah formalitas saja, namun harus mengetahui perkembangan-perkembangan di belahan dunia sana. Di situ ya. Ini berbagai macam metodologi, berbagai macam teknologi yang ditemukan, itu juga menjadi sebuah pertimbangan bagi para calon guru. Begitu mudahnya dengan perkembangan TIK yang memudahkan tentunya pembelajaran berbasis teknologi. Ini nanti saya share, baik untuk ini masih banyak yang masuk terus di dalam chat ini. Jadi saya mengendalikan HP untuk memasukkan teman-teman Anda gitu ya. Karena pertemuan terakhir jadi saya juga agak sedikit kasihan juga kalau saya tolak itu ya. Tapi bagaimanapun ini semua berpulang kepada adik. Saya Pak Hendra hanya sebatas memberikan sebuah masukan, mengajar, namun semua berpulang pada hati adik-adik. Ketika adik-adik bisa khusyuk menyimak, khusyuk bisa mempraktekkan keilmuan-keilmuan, saya yakin hasil tidak akan mengkhianati proses daripada adik. Baik, untuk teknik penulisan flowchart ini penting sekali ya. Jadi poin-poin besar saja yang nanti saya sampaikan. Yang terpenting saya menggali lebih lanjut terkait dengan jalannya diskusi, sejauh mana adik-adik nanti mengetahui, sejauh mana adik-adik itu memiliki kompetensi apa saja, kemudian sejauh mana adik menerapkan, sejauh mana adik mengalami kendala, kesulitan dalam mempelajari, dalam menemukan kesulitan-kesulitan itu yang belum terpecahkan, kemudian bagaimana perencanaan pembelajarannya, kemudian apa sajalah yang menyangkut pembekalan bagi adik.
ini ya, jadi ada flowchart itu menjadi sebuah konsep membuat produk berbasis media. Jadi media berbasis untuk pendidikan maupun media berbasis apalah bisnis atau berbasis hiburan, semuanya itu ya. Kalau hiburan film itu tidak lepas daripada membuat naskah media. Naskah media berpulang juga pada flowchart untuk memudahkan konsep. Jadi flowchart ini diawali yaitu dari pemahaman langkah-langkah, kemudian setelah langkah-langkah poin-poin yang dirumuskan dalam peta konsep, peta materi, itu sudah bisa diketahui. Katakan contoh peta materi ya. Peta materi umpama adik merumuskan sebuah subtema terkait dengan ekosistem hewan gitu ya. Itu adik-adik mempelajari apa saja yang terkandung dalam ekosistem hewan atau itu kan dipilah. Setelah itu kemudian peta konsepnya diharapkan dengan media ini menguasai apa secara verbal apa. Jadi mengkelompokkan katakan fungsi dari masing-masing kelompok hewan tersebut apa. Terus setelah itu urutan-urutannya seperti apa. Nah ini nanti ada contoh yang di bawah nanti kami sampaikan juga. Itu jadi flowchart ini menggambarkan suatu sistem peralatan komputer yang digunakan dalam proses pengolahan data serta hubungan antar peralatan tersebut. Jadi ini menjadi sebuah gambaran ya untuk memudahkan membantu sebagai alat bantunya. Seperti ini. Jadi ketika kalau simbol-simbolnya seperti ini, yang itu semua di dalam Word, Microsoft Word itu ada ya, di dalam tombol shape itu dalam bentuk gambar itu ada. Nanti itu semuanya bisa diperoleh di situ. Ini nanti bisa dipelajari lebih lanjut karena ini juga sudah saya operasionalisasikan, tidak hanya lambang tapi simbol-simbol ini itu ada maknanya seperti itu. Jadi ketika media dibuat seperti ini ya, di dalam contoh seperti ini, itu semuanya terkonsep awalnya dari flowchart seperti itu. Kemudian seperti ini simbol-simbol yang ada, makanya saya tidak perlu banyak ini saya baca karena materi ini sudah saya share 5 hari yang lalu ya. Udah lama, minggu yang lalu saya share, tujuannya itu untuk bisa dipelajari. Tidak, kemarin memang saya share beberapa video, namun dari sekian puluh mahasiswa itu terlihat hanya beberapa dalam hitungan jari. Jadi tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohongi. Saya cek apakah itu betul-betul dibuka atau tidak, ternyata banyak sekali yang membuka hanya 10%. Jadi tidak banyak yang membuka ternyata. Ya ini kan jadi keprihatinan apakah mahasiswa ini pada serius belajar apa tidak gitu ya. Itu hanya contoh. Saya maksudkan contoh mahasiswa itu sebenarnya itu mempelajari apa tidak ya, membuka apa tidak ya. Itu kelihatan grafik view-nya, kelihatan tidak ada komentarnya, tidak ada kesulitan. Inilah yang menjadi kita PR juga bagi dosen sendiri, bingung dengan mahasiswa sekarang ini. Gimana sih maunya? Kan gitu ya. Padahal mereka itu kalau mengikuti pelatihan, bayarnya mahal jutaan. Bayarnya mahal jutaan itu. Anda belajar keterampilan-keterampilan sejenis seperti ini. Ini peluang besar bagi Anda. Saya sering diundang menjadi narasumber, menjadi instruktur untuk melatih mereka. Karena pertemuan kita di sini hanya terbatas 2 jam. Mereka yang undang sampai 4 hari, 5 hari harus bayar 5 juta, 6 juta. Itu dalam tempo 3 hari, 4 hari. Kayak gitu tuh mereka mahal mencari iuran. Apa itu kesana kemari. Mengiurkan supaya bisa menjadi guru yang kompeten. Nah, seperti inilah bagi adik
ketika menemukan kayak seperti itu ya harus dimanfaatkan dengan baik. Itu. Ini nanti simbol-simbol silahkan. Nanti contoh-contoh dicermati di bawah seperti apa. Dan di rumah silahkan untuk bisa menindaklanjuti pembelajaran, karena tanpa Anda latihan juga habis selesai kuliah, selesai sudah. Inilah yang kurang. Makanya biasanya dosen harus wajib memberikan tugas, karena mahasiswa itu ya ini banyak yang masih kurang langsung tanggap. Biasanya kuliah ya kuliah, absen sudah selesai. Tapi dia harus menguasai apa itu dalam hitungan jari, masih minim. Oleh karenanya ketika mereka lulus, mereka mengajar ya nggak siap. Inilah kekurangan dari para mahasiswa kita. Nah, di sini harus ditekankan bahwasanya harus berlatih, dan itu semuanya tidak bisa dipaksa kecuali hanya panggilan hati. Oleh karena saya harus berbicara bagaimana menyentuh hati para mahasiswa. Hanya itu, sebatas itu. Mudah-mudahan apa yang menjadi pilihan kata dalam saya menyampaikan ini benar-benar masuk di dalam hati adik-adik, dan adik-adik tergerak untuk selalu berlatih. Tanpa diri adik-adik tidak bisa. Itu. Seperti itu, nanti dicermati. Lah, ini ada contoh. Ini di dalam membuat program simulasi ya. Jadi seperti ini gambarannya ketika kita membuat materi rangkaian kapasitor. Saya ambilkan sebuah materi yang berbasis simulasi. Jadi ada start, ada opening. Openingnya ini hanya menjadi apresiasi. Berbentuknya itu ya bisa animasi, efek, kemudian berbentuk video sedikit atau apa. Kemudian bisa ini kan berbasis berbasis online. Kalau seperti ini, itu di sini dijelaskan ada pendahuluan, kompetensi, kemudian sub-sub apa yang ingin disampaikan di dalam materi tersebut. Konsepnya seperti itu. Jadi ini fleksibel, yang terpenting bisa memberikan gambaran. Pak, apakah harus seperti itu? Enggak. Yang penting alurnya tahu aja bahwasanya kalau konsepnya materinya seperti ini, komponen-komponen yang ingin kita sampaikan adalah ini, katakannya. Kemudian seperti apa simulasinya, kemudian evaluasinya seperti apa, petunjuk belajarnya seperti apa, dan konklusinya seperti apa. Ini menjadi satu contoh dari pembelajaran yang berbasis mobile atau online. Selanjutnya ini untuk pembelajaran anak usia dini atau SD. Ini juga bisa. Kalau kita mengambil contoh, katakan ya, cara mencuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Ini pernah saya sampaikan juga di mahasiswa saya di Universitas PGRI Semarang. Sebuah judul seperti ini. Kita startnya seperti apa, mulainya seperti apa, apakah langsung sebuah intro, openingnya, intronya ini berupa seperti apa, apakah sudah animasi atau sedikit rangsangan untuk penguatan berupa instrumen lagu atau instrumen aransemennya, kemudian menuhumnya, kemudian bagian-bagiannya apa saja. Dari topik ini dibagi sub-subnya, variabelnya, kemudian di akhir. Lah, seperti inilah menjadikan konsep. Ini berarti tahapan. Setelah menyelesaikan tahap ini baru ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini. Namun ketika membuat yang interaktif, media interaktif, berarti tidak perlu tahapan-tahapan ini. Bisa jadi bisa loncat ini, bisa loncat ini, bisa loncat ini, bisa loncat ini. Namun dalam anak panahnya tidak berurutan, tapi fleksibel. Dari sini bisa ke sini, terus bisa ke sini, bisa pilih ke sini, dan seterusnya. Itu hanya gambaran. Kalau ini berbasis offline ya, berbasis offline game education. Ini banyak. Ini nanti saya produk-produknya saya sampaikan juga. Cara mendapatkan produk-produk ini ada ratusan bahkan ribuan, gratis. Mumpung ketemu dengan saya kasih tahu
gratis Anda bisa peroleh, dan Anda ketika suatu saat menjadi pengajar Anda peroleh. Oh, dulu saya diajarkan Pak Miftah produk-produk yang bisa membantu guru dalam mengajar. Ini konsep, ini yang saya maksudkan adik-adik ketika mengembangkan sendiri. Jadi ketika adik-adik hanya bisa memanfaatkan produk orang lain, lama-lama kan adik akan berpikir, itu kan produk lain, saya ingin mengembangkan. Otomatis kan punya pemikiran, saya ingin memodifikasi, seperti itu. Nah, dari situ kan, bagaimana ya gambarannya seperti ini. Ini yang berbasis offline, yang ini berbasis interaktif ya. Jadi interaktif itu softwarenya banyak sekali. Bisa makromedia, bisa HTML, bisa yang dasar ini menggunakan PowerPoint pun bisa. Kayak seperti ini bisa digunakan PowerPoint juga bisa. Jadi katakan ayamku yang lucu, namanya judul itu buat anak itu harus menarik, simple, paling 3, 4, 5 kata tapi menyenangkan. Bisa jadi ayamku sayang, ayamku yang lucu, atau ayamku yang hebat, atau apalah, terserah. Itu yang membuat ketertarikan para siswa, kan seperti itu. Komponen-komponen ayam itu apa saja? Oh, ada macam-macam ayam, ada bagian ayam, ada tempat hidup ayam, ada perkembangan ayam, kemudian manfaat dari ayam itu sendiri. Ini kursor saya bisa dilihat ya, Dek. Kursor saya ini bergerak, bisa dilihat ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi ketika media itu awal dibuka, jebret aplikasinya, openingnya seperti apa, kompetensi yang ingin diketahui apa saja, menu-menunya apa saja. Lah, setiap ini pun ya katakan seperti ayam. Ini ayam dibagi macam-macam ayam. Ayam ada ayam pelung, ayam kate, ayam bangkok, ayam Jawa, ayam jago, dan seterusnya. Kemudian bagian tubuh dipilah lagi, ada kepala, badan, ekor, dan seterusnya. Di bawahnya ngerti-ngerti ada gamenya. Ya, ini kalau bermain game dalam ini akan menarik kan gitu. Kemudian tempat tidur ayam atau tempat hidup ayam itu ada di kandang, ada di hutan, ada gamenya juga bisa. Ini juga bisa dibuat game semacam puzzle, nah, gitu. Kemudian potongan-potongan ini ya menjodohkan, itu juga bisa seperti ini. Jadi kan banyak sekali yang menginspirasi kita sebagai guru. Oh ya, saya ingin membuat game seperti ini. Oh, game puzzle, oh game mengurutkan, oh game mewarnai, oh game mencocokkan. Kemudian banyak yang bisa kita inspirasikan. Kemudian manfaat ayam itu bisa diambil dagingnya, telurnya. Nah, ini kan juga bisa dijadikan game juga bisa. Kemudian atau di macam gambar tapi perpotong, kemudian katakan daging ayam seperti ini. Kemudian secara grafik atau petunjuk, oh ternyata daging ayam bisa digoreng, bisa dibuat sup ayam, sate ayam, macam-macam. Ini dengan sendirinya siswa itu tergerak inspirasinya, tergerak knowledge-nya, intelijensinya tergerak. Oh, dengan melihat gambar sedikit tulisan itu paham. Lah, begitu juga adik-adik mengajarnya itu tidak banyak bicara, cukup hanya menambahkan, menguatkan saja. Bahkan hanya flashback atau interaktif dengan anak. Ayo, manfaat ayam apa? Sebelum mereka sudah bercerita ini semuanya tinggal klik tek. Oh, ternyata manfaatnya benar, ada yang belum tahu, dan seterusnya. Itu enak mengajar seperti ini, adik-adik. Ini panca indera. Contohnya panca indera, saya ambilkan contoh beberapa itu supaya adik-adik langsung oh iya gitu loh. Oh iya gitu loh. Kalau saya ambilkan satu contoh itu kurang gitu ya. Saya ambilkan ini contoh lagi, panca indera. Ini secara konseptual apa saja yang termasuk dalam panca indera.
Naskah media ini contohnya ya. Jadi naskah media paling tidak itu tahu tentang judul. Kalau sudah judul katakan seperti tadi, cara mencuci tangan dengan sabun dan antiseptik, kemudian pokok bahasanya apa saja. Tercantum di sini kebutuhan medianya, ada tagnya apa, audionya apa, ya, ada tag gambarnya apa, kemudian audionya ada tidak, instrumennya seperti apa, terus kemudian video atau animasinya seperti apa. Ini cara mendapatkannya kan gampang, di Google kan banyak cara mendownload, cara apa itu mengkopinya, mengcroppingnya dan seterusnya. Kemudian ini diuraikan, kemudian waktu yang dibutuhkan per setiap kebutuhan dari sub pokok bahasanya itu berapa menit yang gitu dibutuhkan dan seterusnya. Kemudian seperti ini contoh-contoh yang dapat saya berikan. Ini screenshot nanti dicari alamat-alamatnya, saya kasihkan nanti juga, banyak sekali cara menjalankannya dan seterusnya. Ini ya contoh-contoh yang berbasis apa ini Macromedia Flash itu ya, itu gampang sekali. Jadi Macromedia ada Autoware, ada apa itu Macromedia Flash, yaitu MX dan seterusnya, itu banyak sekali. Seperti ini sebelum menjadi produk itu kan ini ada naskah. Jadi ada contoh naskahnya seperti ini, judulnya apa, kemudian apa link jumpingnya seperti apa, keterangannya di sini, skripnya di sini, semuanya itu bisa diketahui. Kemudian ya seperti ini. Jadi komponen-komponen seperti ini ada tampilan, ada keterangan, kemudian skrip-skripnya seperti apa, kemudian di sini bagian keterangan dari setiap kebutuhan dari media. Ini kebetulan naskahnya yang membuat saya ya. Jadi ketika diterapkan di dalam bentuk media, dalam aplikasi, itu kita bisa kembangkan seperti ini. Ini gambaran dulu. Saya yakin adik-adik akan kaget dan sulit pusing. Wah, kok seperti ini ya? Enggak apa-apa. Paling tidak nanti ketika adik-adik menggeluti dan mengembangkan menjadi guru itu, oh dulu pernah diberikan pelajaran oleh Pak Miftah. Ya, seperti itu. Itu beda kalau tidak diberikan pengetahuan secara praktisi ya, karena saya praktisi pengembang media, itu adik-adik enggak sulit akan mendapatkan dari mana kan gitu ya. Kalau dari buku-buku itu mungkin bisa terbatas, tapi kalau ini langsung saya alami mungkin akan menjadi warna yang berbeda seperti itu. Seperti ini naskah-naskah ini cuman hanya saya ambilkan hanya beberapa 1 halaman, 2 halaman, 4 halaman. Bisa jadi produk itu sederhana kecil, tapi ternyata naskahnya bisa sampai ratusan. Inilah ternyata itu membuat media yang sesuai kelayakan, uji cobanya, uji efektivitas dan efisiennya itu butuh prosedur yang lama. Dan itu media akan terus bisa digunakan kapan dan dimanapun, meskipun kurikulumnya sudah berubah. Yang terpenting substansi dan penyampaian materinya itu tuntas dan memberikan pemahaman kepada pengguna. Seperti ini naskah media, ini yang membuat istri saya. Jadi seperti ini, yang ini berbasis online, berbasis web ya gitu. Seperti ini. Jadi formatnya ketika kita sudah mengetahui kebutuhan ini untuk jenjangnya, mata pelajarannya apa, kelas berapa, kompetensinya apa, ini akan lebih memudahkan dalam membentuk sebuah naskah media. Ini ada kompetensi dasar, kompetensi program medianya apa, judul programnya apa, topiknya, nah ini terus pengkodian dan seterusnya. Jadi pemilihan kompetensi itu harus ilmiah, memperhatikan perkembangan dan kebutuhan peserta didik, sistematis, relevan, konsisten, dan ketercakupan. Baik, kita mulai. Contoh-contoh dari website pemerintah yang
menyediakan konten-konten seperti di rumah belajar milik Kemendikbud. Di sini model pembelajarannya beragam, baik dari tutorial, simulasi animasi, drill, kemudian berbasis game, dan untuk semua jenjang pendidikan, baik dari tingkat PAUD, SDMI, SMP, MTS, LB, luar biasa, kemudian dari SMA, Aliyah, SMK, LB, dan seterusnya. Ini banyak sekali ya, jadi menjadi sebuah informasi penting bagi adik-adik untuk mendapatkan, dan semua produk itu sudah diuji cobakan. Ini ribuan sekali, cara unduhnya juga banyak sekali. Itu silahkan nanti bisa di search engine sendiri. Ini ya, jadi kebutuhan fitur-fitur itu banyak sekali, sumber belajar itu ada laboratoriumnya, ada bank-bank soal. Kita kesulitan mencari soal-soal pelajaran, di sini tersedia ribuan sekali dan mudah sesuai dengan jenjangnya. Tinggal download, dan itu sudah divalidasi oleh ahli-ahlinya, baik dari perguruan tinggi, dari gurunya, kemudian dari praktisinya, dari pakar bahasanya, dan seterusnya. Itu bisa diperoleh di sini. Jadi kalau saya memberikan utuh, saya yakin menjadi persoalan tersendiri ya. Anda tidak bisa mau berselancar, kepada di sana loh, banyak ribuan konten untuk semua jenjang pendidikan. Kemudian ini medukasi.not, saya 10 tahun di sini. Di sini banyak sekali konten-konten gitu ya, berbagai macam jenisnya, berbagai macam eksistensinya. Jadi saya tadi di rumah belajar juga pernah mengembangkan, kemudian di sini juga di edukasi juga banyak. Ini adalah gratis. Sekali lagi gratis dan bisa diunduh. Dan di situ ada petunjuk pemanfaatannya. Ini informasi penting yang perlu saya sampaikan juga, karena tidak semua guru tahu, tidak semua guru itu mengikuti perkembangan. Ternyata pemerintah itu sudah menyediakan ribuan konten untuk yang mendukung pembelajaran mengajar bagi guru. Seperti itu, dan semuanya itu sudah ada petunjuknya dan mudah untuk dimanfaatkan. Ini juga ada banyak lomba-lomba setiap tahunnya yang hadiahnya itu ratusan juta. Jadi hadiahnya itu miliaran, ratusan juta. Di kala saya dulu itu ada sampai 400 juta dan seterusnya. Orang juara itu bisa untuk beli mobil, bisa untuk beli laptop dan seterusnya. Lumayan itu. Dan setiap tahun dibuka, dan itu ada dalam laman, dalam informasinya. Nah, ini penting, perlu saya sampaikan juga. Dan kreator-kreator, para mahasiswa, para siswa, para guru, para dosen itu ada di sini semua hasil karyanya. Itu dalam kolom-kolom yang tersedia. Ini begitu juga yang berbasis video pembelajaran di dalam TV edukasi. Ini semua jenjang ada, itu ya. Dalam semua jenjang pendidikan ada, dan itu mudah diperoleh dan didownload. Ini nanti saya sampaikan aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa digunakan dalam mendownload video-video ini. Jadi ini banyak, ini ribuan sesuai dengan jenjangnya. Dan ini videonya pendek-pendek sesuai dengan topik-topiknya. Dan itu mudah diperoleh. Guru tinggal memanfaatkan. Kurang apa gitu kan. Ini tapi tidak semua tersosialisasikan kepada para guru sekolah. Karena di Indonesia itu ada jutaan sekolah, dan tentunya tidak semua sekolah itu terjamah. Nah, inilah menjadi PR semua, padahal itu semua untuk pemerintah sudah disediakan semuanya terkait dengan konten-konten pembelajaran. Ini contoh-contoh konten ini ya, dari SD kan banyak sekali ini yang saya contohkan. Banyak sekali, dan itu bisa diperoleh, tinggal diklik download. Nah gitu. Kalau susah nanti bagaimana caranya bisa saya saya kasih tahu. Ini dari Direktorat Sekolah Dasar
Di sini konten-konten perkembangan informasi banyak sekali di sini, kurikulumnya dan seterusnya, bagaimana menerapkannya, persoalan-persoalan itu di sini sudah ada. Media pembelajaran yang mendukung bahan-bahan ajar itu di sini ada. Metode-metode apa di sini sudah dijelaskan. Ini penting sekali bagi adik-adik calon guru harus mengetahui hal itu. Kebutuhan-kebutuhan guru dan siswa di sini juga banyak sekali kita peroleh seperti itu. Jadi semuanya sudah dipikirkan, namun hal semacam ini bagi adik-adik harus tahu informasi-informasi sejenis ini kelak kemudian hari jika menjadi guru itu, oh ternyata semuanya sudah tersajikan oleh negara ya. Negara sudah memfasilitasi, pemerintah sudah melakukan aksi. Jadi semuanya tergantung pada guru, pada lembaga pendidikan sejauh mana bisa menerapkan dan bisa mengimplementasikan dalam aktivitas pembelajaran. Ini contoh-contoh aplikasi cara mendownload. Ini sudah nanti saya share juga. Ini contoh-contoh alamat-alamat. Ada banyak ratusan ya aplikasi-aplikasi gratis bagaimana mendownload sebuah video. Kemarin saya berikan aplikasi bagaimana mengkompres video yang 4 GB menjadi 400 MB, yang 1 GB menjadi 100 MB, artinya dan tidak mengurangi kualitas. Jadi kalau kita mengupload dalam channel kita itu sampai berapa 5 GB kan berat, itu bisa kita turunkan dan kualitasnya tidak terpengaruh. Itu kan sudah paling tidak adik-adik mengetahui hal semacam itu. Aplikasinya itu mudah didapatkan. Kemudian software-software, nah, begitu juga software-software ini banyak sekali kita dapatkan juga di sana. Itu ya berbagai macam software-software terkait dengan downloading, kemudian terkait dengan aplikasi-aplikasi gratis untuk mengcompare, kemudian aplikasi terkait program-program mengembangkan media pembelajaran itu banyak sekali kita bisa peroleh secara gratis. Ini kemudian tadi saya jelaskan bahwasanya aplikasi untuk memperoleh media pembelajaran berbasis TIK ini yang dari baik pemerintah maupun swasta. Kita bisa peroleh di sini di alamat-alamat ini, tinggal di copy, tinggal kemudian pastekan di dalam URL-nya, kemudian diselancar, kita di sana menekuni, di mana-mana dicoba, akhirnya apa yang kita inginkan dan apa yang dibutuhkan oleh para guru-guru itu tahu dari sini. Ini paling tidak menjadi acuan yang sudah teruji secara kelayakan. Kemudian di dalam media-media pembelajaran yang berbasis tutorial di dalam YouTube. Nah, YouTube itu kan basisnya kan tutorial. Jadi kita mengikuti, kita ulang-ulang banyak sekali ya. Yang bisa kita ikuti, kita contoh, kemudian kita latih sendiri. Cukup dengan buka YouTube, kemudian ketikkan kata kunci spesifik, berapa kata, 3 kata, 4 kata, atau 2 kata, atau yang kalau ketiknya semakin jelas kalimatnya ya otomatis akan menuju gitu ya. Kemudian konten bisa kita langsung buka, kita ulang-ulang, kemudian kita tirukan, kita praktekkan. Terkadang itu butuh berapa kali, bisa jadi 4 kali, 5 kali, bahkan 10 kali nggak masalah. Yang penting kita ikuti. Dan itu terus dilatih. Dan saya yakin mahasiswa sekarang cerdas. Karena semuanya itu HP-nya bagus-bagus, laptopnya bagus-bagus, semuanya mudah menggunakan, difasilitasi ya. Kalau dulu itu tidak semua mahasiswa punya laptop, punya HP. Tapi semua berpulang semua pada kemauan dan keinginan daripada adik-adik semuanya. Ini contoh yang kemarin saya sampaikan, ada video kompres yang sudah saya berikan contoh sebuah video tutorial. Ini tinggal file ya,
filenya di drag ke sini, kemudian ini dari 2 GB menjadi 500 MB. Ini kan enak di compare. Ini semua bagiannya itu bisa disetting, tidak hanya MP4 tapi MP3 juga bisa, audio saja juga bisa, lebih kecil dan seterusnya. Yang dari settingan AVI, kemudian OMEG yang berbasis video macam-macam ekstensinya itu bisa diganti gitu ya, sesuai dengan aplikasi yang kita inginkan. Ini kan lumayan jika kita tahu. Nah, ini contoh aplikasi downloading video YouTube untuk online-nya. Selain dari IDM ya, Internet Downloading Manager itu ada juga ini X2 download. Saya sering juga pakai ini, tinggal URL-nya yang ada di sini di video YouTube-nya, kemudian kita pastekan di sini, kemudian kita klik di bagian dapatkan video, kemudian berproses. Ini proses pertama. Proses 2-nya ini ya, link videonya kita kopikan, kemudian dari situ kita bisa setting MP4, MP3 dan seterusnya di sini untuk mendapatkan itu. Kemudian tahapan selanjutnya adalah kita unduh. Ini kan sudah masuk ya, berarti ada seperti ini sudah masuk, kita tinggal klik unduh. Dan kelima, masuk pada ini di bagian fitur download ya, biasanya di sebelahnya dokumen atau picture itu muncul seperti ini. Mengkompres seperti ini gampang, tinggal klik kanan di di sana bisa dibuka WinRAR-nya, zip-nya juga bisa, tinggal diklik kursor kanan, tinggal masuk pada WinRAR-nya, seterusnya. Begitu juga di dalam aplikasi ini juga ada Y2Med, ini juga sama ya, masukkan URL-nya, start dan seterusnya. Ini juga bisa menggunakan itu. Ini kita kopikan ya, jadi dari YouTube-nya kita kopikan, baru kita masukkan URL-nya kita download, proses download. Begitu juga ini. Itu adik-adik, yang perlu kita perdalam di sini adalah sejauh mana yang diinginkan adik-adik, sejauh mana kesulitan, sejauh mana keinginan adik yang perlu kita gali. Jadi jadilah guru yang profesional, jadilah guru yang akademis, yang mengikuti keilmiahan ilmuwan, kemudian berkepribadian, berkarakter, bermoral, berbudi pekerti, kemudian mau bersosial, dan yang terpenting seorang pendidik itu memiliki jiwa sabar. Apapun murid itu tidak boleh salah. Kalau ada murid yang nakal itu memang masih dalam proses. Murid yang nggak ada murid yang bodoh. Yang ada adalah proses untuk bisa paham. Jadi tidak ada murid yang uraan, nakal dan seterusnya. Mereka semuanya dalam proses. Untuk itulah kebutuhan diri kita itu harus ikhlas dan mendoakan. Tugas guru ya sabar bukan berarti diam, tapi terus melakukan pendekatan, sabar terus melakukan perbaikan, sabar dalam menghadapi anak dengan metode dan teknik-teknik tertentu yang menyentuh hati dan pikirannya. Pokoknya sabar bukan berarti diam, sabar tapi mencari solusi agar ada perubahan pada diri anak didiknya untuk senantiasa lebih baik. Dan tentunya didasari dengan rasa ikhlas. Itu. Dengan ikhlas tersebut, semuanya itu bekerja kalau didasari dengan ikhlas dengan hati, itu tidak ada yang berat insya Allah. Itu ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah.
gitu ya. Kita itu diharapkan itu oleh Allah itu senantiasa apa? Sabar, ikhlas, dan senantiasa berdoa agar semuanya itu atas kehendak Allah bisa berubah lebih baik, lebih berkah. Gitu. Jadi prinsip-prinsip membuat media, tidak lupa kita membuat peta konsep, peta materi, flowchart yang tadi saya sampaikan, ada garis-garis besar media tadi, kebutuhan-kebutuhan medianya, kemudian diuraikan dalam jabaran materi yang lebih detail, lebih terurai, kemudian menjadi naskah, baru menjadi pengembangan pembelajaran. Itu kemudian prinsip-prinsip dalam memanfaatkan setelah media kita bisa memodifikasi, bisa mengembangkan sendiri. Yang terpenting dalam memanfaatkannya itu tak ada satupun jenis media, prosedur dan pengalaman yang paling baik untuk belajar. Jadi semuanya bersifat fleksibel gitu ya. Jadi kemarin sudah saya sampaikan itu semua bagaimana prinsip-prinsip guru bisa memanfaatkan media yang jelas sudah kami sampaikan, juga berpusat pada tujuan, kesesuaian antara isi media dengan tujuan program, kesesuaian antara penggunaan media dengan cara pembelajaran yang dipilih, tidak tergantung pada pemilihan penggunaan media tertentu. Jadi bisa menjadi alternatif-alternatif lain. Media apabila tidak dimanfaatkan secara baik akan berdampak kurang baik juga. Jadinya media itu memberikan kontribusi real, kontribusi signifikan terhadap hasil pembelajaran anak. Pengalaman, kesukaan, minat, dan kemampuan individu serta gaya belajar mungkin berpengaruh terhadap hasil penggunaan media. Jadi gunakan media dengan baik sesuai dengan jenjang usia anak. Saya kira seperti itu. Saya kembalikan ke adik-adik, mudah-mudahan bisa dimengerti dan tentunya ini akan lebih jelas saya diskusi lebih lanjut dari adik-adik semuanya. Sebelumnya saya sampaikan juga ucapan terima kasih Google Form yang tadi diisi adik-adik, karena bagaimanapun itu menjadi sebuah penelitian saya sama Pak Hendra dalam aktivitas pembelajaran ini, dan nantinya akan saya masukkan dalam sebuah jurnal biar menjadi sebuah pengalaman dan semuanya nanti akan di-share oleh Pak Hendra ketika itu menjadi ranah akademik dan temuan-temuan di lapangan. Monggo adik-adik, saya sampai serahkan kembali waktu kepada adik-adik semuanya. Ini masih 1 jam, ini di sini itu jam 13.06. Artinya kita selesai nanti masih 1 jam. Ayo, silakan. Halo adik-adik. Ya, silakan Joni Kagoya. Ada yang mau tanyakan Joni? Silakan Joni. Ya baik, terima kasih. Luar biasa kesempatan. Jadi pertanyaan saya, apabila kalau guru itu kan sebagai mungkin kesabaran mendidik memang luar biasa. Tapi zaman sekarang SD ini kan zaman sekarang kan suka main HP, suka pokoknya doran itu main. Zaman sekarang kan berbeda dengan zaman dulu. Jadi bahasa hati sepertinya bagaimana langkah kita batasi anak-anak didik yang baik dan netral itu sepertinya bagaimana Pak? Ya, terima kasih Joni. Joni hebat ini John. Simak ya John. Mungkin sebelum saya jawab, ada yang mau ini menambah gagasan atau menanggapi dari Bang Joni? Tidak ada? Baik, begini Bang Joni, memang kita tidak hanya guru saja ya,
orang tua saja juga dibikin repot dengan adanya kehadiran HP. Namun bagaimanapun, kehadiran era 4.0, era digitalisasi ini, kita semuanya dihadapkan kepada persoalan adaptasi. Masa-masa adaptasi teknologi yang pesatnya seperti ini, tentunya lambat laun terus-menerus orang akan berpikir penggunaan terhadap HP. Dulu orang di medsos berbicara apapun, mulai berbicara kasar sampai mengolok-olok, membuli teman-temannya, orang-orang yang tidak dia suka itu seenaknya, memposting gambar-gambar yang baik sampai pada porno dan seterusnya. Itu orang suka-suka posting semuanya. Namun pada akhirnya pemerintah memberikan sebuah tindakan. Semua orang boleh berbicara asalkan ini adalah ruang publik. Oleh karenanya tidak sembarangan orang itu bisa posting. Yang melanggar undang-undang ITE pasti akan ditindak. Oleh karenanya turunlah sebuah undang-undang ITE. Ini konsep yang perlu kita jaga. Begitu juga HP. HP dipegang oleh anak-anak. Kapanpun, dimanapun, selalu. Kan gitu. Nah tentunya di sini antara guru dan orang tua tentunya perlu bekerja sama agar selaras apa yang diinginkan guru juga yang diinginkan orang tua. Jadi ini guru istri saya ini kan juga guru ya, guru di SMA, di SMA negeri. Jadi kalau saat pembelajaran memang ada saatnya tidak boleh bawa HP. Jadi posisi apalagi ketika anak SD. Jadi aturan-aturan yang harus dibuat oleh pihak sekolah itu disampaikan kepada orang tua. Tidak boleh membawa HP di saat pembelajaran tertentu. Tapi juga tidak memungkinkan HP itu menjadi alat belajar bagi para guru. Oleh karenanya ada beberapa sikap yang harus diambil oleh para guru. Guru tidak bisa melarang ini saat ini. Pada saatnya toh nanti akan curi-curi juga kepada anak itu akan menggunakan HP. Yang terpenting bagi guru adalah memberikan pemahaman bahwa nilai plus, nilai positif dari penggunaan HP dan nilai negatif terhadap penggunaan HP. Jadi harus bisa memberikan keseimbangan agar otak anak itu tidak terbawa oleh HP yang hanya berbasis main-main game melulu yang tidak ada edukasinya. Ini yang kebanyakan tertanam di sana. Oleh karenanya pemerintah juga sudah menyediakan sebagaimana laman-laman atau portal-portal yang tadi saya sampaikan, banyak sekali di rumah belajar, di medukasi.net, kemudian berbagai macam ya tadi ya, di radio edukasi, di TV edukasi, macam-macam itu tadi ada yang untuk kebutuhan anak SD. Nah di sana dikenalkan alamat-alamat itu. Coba buka YouTube, buka laman ini ya, portal ini, di sini ada konten ini. Kemudian guru memberikan sebuah tindakan tugas. Konten yang judulnya ini coba kamu pelajari. Itu kan bisa dulu waktu di pandemi juga seperti itu. Jadi guru mengunduh konten tertentu, anak suruh menyimak. Kemudian di situ ada pertanyaan-pertanyaan, siapakah Abdel, ada berapa judulnya itu. Jadi guru sudah mempelajari. Nah dari situ anak akan waktunya habis untuk belajar sesuai konten yang diinginkan oleh guru. Nah kemudian setelah dikasih tahu murid-murid ketika di rumah
bukanya bukan yang lain, tapi menghabiskan waktunya untuk membuka alamat-alamat yang diinginkan oleh guru. Begitu juga di konten-konten itu juga ada yang banyak game, ada simulasinya dan macam-macamnya. Lah flashbacknya daripada guru, feedback yang diharapkan guru nanti ketika ada pertemuan secara offline ditanyakan lagi, dipraktekkan kembali. Nah di situ, karena bagaimanapun kalau memang itu menjadi aturan sekolah, ada ya sekolah yang melarang anak membawa HP, anak untuk SD membawa HP di kelas, ada ya tidak apa-apa. Tapi ketika ada guru yang mengizinkan, ya itu harus untuk edukasi. Di luar edukasi, HP-nya harus dikumpulkan dulu, disita dulu untuk sementara waktu, supaya fokus kepada pembelajaran. Memang itu tidak mudah. Namun itu tantangan bagi guru agar anak itu tidak terintimidasi, kemudian terhipnotis dengan peran daripada HP. Di samping itu pula diberikan sebuah pemahaman dampak-dampak negatif dari HP itu, dan itu disampaikan bahwa penggunaan HP yang berlebihan itu bisa merusak mata. Berikan contoh gambar-gambarnya. Ada kejadian-kejadian seperti ini. Ini loh orang-orang yang penggunaan HP yang berlebihan, matanya sampai bengkak, sampai buta, dan seterusnya, sampai meledak, dan seterusnya. Kemudian menghantam saraf-sarafnya, sehingga anak malas berpikir. Kemudian anak-anak itu menjadi, saraf-sarafnya tidak mau berpikir lebih serius, tidak mau. Mereka hanya dicekoki dengan tayangan-tayangan, terus akhirnya menjadikan saraf ini terputus. Miliaran saraf yang ada di dalam kepala yang terputus akibat daripada sinar infrared dari HP, resolusi dari HP. Akhirnya menjadi sebuah otak anak itu jadi kurang cerdas. Nah, ini disampaikan pemahaman-pemahaman itu. Dampak selanjutnya pemakaian HP yang berlebihan meningkatkan emosi. Contohnya ini, ya ini dipanggil nggak dengar kan gitu ya. Kemarin di televisi kan ada orang tuanya itu manggil-manggil anaknya nggak mau. Ternyata anaknya main HP. Akibatnya apa? Anaknya dibunuh sama orang tuanya. Gitu. Sampai orang tuanya nggak bener. Nah, seperti itu. Ternyata ada kasus ini, kita ambil sisi hikmahnya. Oh, ternyata pelajarannya di sana. Ternyata HP itu membuat anak itu jadi dungu, jadi kurang. Nah, ini ada kejadian anak sampai dibunuh orang tua karena sering main HP. Dipanggil orang tuanya nggak denger, dipanggil orang tuanya berkali-kali, diabaikan dan seterusnya. Jadi dampak-dampak negatif itu untuk memberikan ketakutan anak, supaya anak tidak termanjakan dengan HP. Nah, seperti itu menjadi pelajaran. Jadi faktor negatif itu diambil, tapi untuk pembelajaran anak, supaya anak itu bisa mengerti. Nah, ini orang tua juga bekerja sama kepada orang tua juga. Saya sendiri di rumah itu memberikan pelajaran kepada anak, itu memberikan batasan penggunaan HP. Katakan, boleh kamu menggunakan HP, tapi jam 9 malam harus tidak boleh, HP harus mati dan tergeletak di meja. Kemudian habis sekolah penggunaan HP dikasih waktu. Hal semacam ini menjadi framing kepada anak supaya anak-anak hati-hati. Ketika itu nanti dilakukan tindakan yang selanjutnya, diingatkan, ayo sudah waktunya nggak menggunakan HP. Kemudian didekati dengan cara yang halus, supaya anak ini tidak menjadi kasar, tidak menjadi berontak, dan tidak berwatak yang, pokoknya dengan psikologis pendidikan kita menggunakan pendekatan-pendekatan hati, pikiran yang halus, lemah lembut, pemahaman. Ayo sudah, HP-nya sudah dialihkan kepada kegiatan yang lain. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh kita melarang, udah stop HP-nya, tidak bisa. Kita stop HP itu dengan pendidikan, ayo gunakan waktu-waktu yang harus kita sepakati bersama. Dan
harus disepakati anak juga itu. Kita boleh menggunakan dari waktu ini ke ini. Boleh menggunakan ini dan ini. Setelah itu tidak ada. Kalau di dalam kelas ya udah menggunakan tidak sesuai dengan ketentuan yang disepakati, disita. Sering kan istri saya juga sering menyita HP, diberikan sanksi, tidak boleh bawa HP, terus akhirnya dibawa pulang. Ya istri saya membawa HP 1 tas. Sanksinya apa? Anak itu kalau tidak 1 hari tidak pakai HP nangis. Karena apa? Melanggar. Oleh karenanya harus dibatasi. Dibawa HP ke rumah, besoknya selang 1 hari 2 hari dikembalikan lagi ke anak-anaknya. Jadi anak-anak pada takut, gitu. Guru kan akhirnya kan ditakuti anak, nah disegani. Coba kalau anak pada pakai HP sendiri, nggak nyimak omongan guru diabaikan. Apa-apa yang diajarkan disampaikan oleh guru diabaikan. Semuanya pakai ini. HP-nya dilihat HP-nya sendiri. Pada main game, pada gini-gini, wes sambil sembunyi-sembunyi. Kan seperti itu. Nah, tapi ya seperti itu disetting sejak awal. Ayo buat kesepakatan. Tapi pendekatannya yaitu dari hati dengan lemah lembut, tidak perlu kasar guru. Harus berbasis pemahaman edukatif. Kemudian anak sendiri biar tumbuh mengerti penggunaan HP. Karena HP ini ya gimana memang itu kebutuhan sebagai macam kepuasan mereka. Eranya seperti ini. Tapi bagaimanapun kita seperti itu mensiasati. Kita sebagai orang tua, kita sebagai guru harus seperti itu. Saya sendiri juga gitu. Senang kalau anak menggunakan HP, saya pasang di rumah WiFi supaya anak menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya itu melalui internet, kemudian bisa membantu pemahamannya, kemudian mereka bisa belajar bahasa Inggris dengan baik, cari-cari konten-konten yang mendukung. Itu malah seneng. Kan banyak kan yang berhasil tidak berbasis sekolah, tidak berbasis guru, sampai kita orang tua banyak membayar tapi mereka otodidak, kan banyak sekali. Kemudian kita nggak ngerti, tahu-tahu anak ngerti, belajar dari mana? Dari Mbah Google, dari Profesor Google, kan gitu. Ternyata seperti itu. Mereka belajar dari mana? Syekh YouTube, kan gitu. Jadi seperti itu, Joni, Bang Joni. Halo Bang Joni, semangat Bang Joni. Ya, Pak. Ya. Tetap semangat ya, cari solusi. Itu ya. Yang penting pendekatan edukatif, tidak boleh frontal. Harus berbasis keilmuan, berbasis akhlak nilai, berbasis pendekatan yang baik. Ayo silakan bagi adik-adik yang lain. Silakan. Izin. Ya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Jadi, di sini saya ingin bertanya, apa harapan Pak Miftah dan saran Pak Miftah terhadap kami calon-calon guru di Indonesia sehubungan dengan penerapan teknologi pendidikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan di abad ini? Ya, baik, Rahmatillah, baik sekali ini pertanyaannya. Rahmatillah dan adik-adik semuanya, Pak Miftah ini kan hanya bisa memberikan sebuah seruan, himbauan, kemudian tentunya harapan yang besar kepada adik Rahmatillah dan kawan-kawan semuanya, adik-adik semuanya, bahwasanya adik terlahir di era digitalisasi. Adik hidup nanti mengalami pesatnya arus globalisasi, pesatnya perkembangan aplikasi, perkembangan teknologi, termasuk perkembangan TIK berbasis ini ya, pembelajaran berbasis TIK. Hal semacam ini tentunya, ini ada yang tanya nanti ya Robiah, sebentar. Tentunya hal ini mendorong bagi semua agen perubahan termasuk guru untuk senantiasa membekali diri dengan 4 kompetensi yang kemarin kami sampaikan. Kompetensi pedagogik, kompetensi akademik,
kompetensi kepribadian dan kompetensi profesional. Nah, salah satu kompetensi yaitu kompetensi profesional, adik-adik harus secara mandiri bisa menggali potensi-potensi, kemudian menggali akses-aksesnya, kemudian melihat perkembangan yang semakin pesat untuk bisa dinamis, untuk senantiasa inovasi, untuk senantiasa beradaptasi dengan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Jadi harus termasuk membekali diri mempelajari TIK yang terjangkau, keahlian-keahlian penguasaan aplikasi-aplikasi yang mendukung sebagai alat bantu mengajar. Gitu. Jadi terus karena kemampuan kompetensi TIK, kemampuan bahasa, skill bahasa ini akan selalu dibutuhkan di setiap zaman. Adik mengaku guru, adik bercita-cita menjadi guru ataupun dosen. Tanpa belajar dua skill ini akan ketinggalan. Di samping itu pula adik harus mau menulis. Karena orang yang tidak menulis, tidak memiliki karya, akan dilupakan sejarah. Oleh karenanya adik harus membuat konten-konten pembelajaran sebagai alat pembelajaran. Itu suatu saat menjadi investasi baik dunia dan akhirat yang Anda akan wariskan. Di samping Anda bisa gunakan sebagai alat bantu mengajar adik-adik. Seperti ini tadi saya kan men-share. Saya tidak hanya ngomong saja, tapi saya sudah membuat. Lah kalau saya praktekkan satu demi satu, adik hanya mendapatkan ilmu satu dari saya. Cara membuat game berhitung. Habis 2 jam. Bener gak, Rahmatillah? Kalau saya mengajari adik membuat game tebak gambar, game berhitung, game mengurutkan, kemudian game puzzle, 2 jam habis. Ya kan? Tapi saya sudah membuatkan contoh. Tinggal adik menirukan, mempraktekkan sendiri. Kan seperti itu. Jadi guru yang profesional ya gini, harus bisa menyajikan berbagai macam literatur praktis. Anak-anak didik suruh belajar sendiri. Kesulitan ditanyakan saat pertemuan perkuliahan atau pembelajaran. Seperti itu yang diharapkan. Makanya guru-guru harus siap seperti itu. Dia punya berbagai macam template, berbagai macam contoh yang sudah dikembangkan. Kasihkan kepada anak-anaknya. Ini loh seperti ini yang Anda nanti akan dibutuhkan. Anda harus bisa membuat seperti ini, Anda harus diminta seperti ini, bisa seperti ini. Dan tentunya ketika Anda bisa skill itu, tentu Anda akan bisa mengajar dengan efektif, dengan optimal, memiliki siswa-siswa yang termotivasi, punya minat belajar yang kuat, dan seterusnya. Dan ini adik-adik harus bisa membuat, jangan teori aja. Seperti ini saya dulu itu belajarnya itu pinjem CD-CD tutorial, saya belajar. Dulu belum ada YouTube. Dulu YouTube itu masih ketinggalan, belum dikenal masyarakat. Semuanya kalau beli software yang asli itu jutaan. Seperti ini ya, saya ini belajar Katamsia. Nah ini saya sharekan sebentar. Contohnya seperti ini. Saya sharekan namanya Katamsia seperti ini. Lah, saya belajar aplikasi Camtasia ini ya. Kemudian banyak sekali ya, ada Pinnacle, kemudian video-video lain itu. Seperti ini, saya otodidak. Nah, saya bisa membuat sendiri.
membuat video, editing di sini sendiri, bagaimana menggerakkan sebuah tag, bagaimana adanya fitur-fitur ini digunakan, tagnya bisa bergoyang, transisi, bagaimana menambahkan kalimat-kalimat tag dan seterusnya, kemudian ada kalimat mundur, tag bergerak, gimana, itu banyak sekali, bisa dibuat berbagai macam konten. Nah, seperti itu. Seperti itu, tentunya ini bagaimana mengimpor, kemudian bagaimana mengekspornya menjadi AVI, menjadi apapun di sini, MPEG dan seterusnya, bagaimana mengkompres, itu semuanya bisa kita jalankan. Dan ini otodidak. Saya belajarnya gimana? Saya belajarnya itu ya dari yang saya sampaikan tadi. Saya secara belajar tutorial-tutorial yang saya pelajari caranya tadi di dalam PowerPoint yang saya sampaikan tadi. Itu dari paparan itu kita harus mau belajar, kita capeknya untuk belajar, mudah-mudahan menjadi investasi dan tentunya berpahala. Ketika kita menghadapi murid, kita siap. Begitu Rahmatillah. Tetap semangat belajar kepada siapapun, kapanpun ya, dimanapun. Ini ternyata saya tadi salah ngeklik. Ini 10 menit lagi habis. Waduh lah ini. Ya, saya kehabisan waktu ini. Wah, ternyata saya pakai yang berbayar ya. Mulai uji coba 14 hari. Kehabisan waktu berlanjut durasi rapat. Ya, Pak Hendra. Ya, siapa? Ini nanti masih ada. Saya tadi itu Google sekarang sudah berbayar, Pak. Ya, Kemarin ya, itu Google Meet sekarang sudah berbayar. Bayar, Ini nanti 10 menit lagi closing. Nah, ini saya butuh untuk screenshot nanti untuk laporan ini. Untuk nanti saya membuatkan link sekali, meskipun berapa orang nggak apa-apa. Saya nanti screenshot yang terakhir, yang penting terpenuhi 2 jam, Pak. Ya, silakan bagi yang tunjuk tangan, silakan. Tadi Joni ya, Joni. Oh, Joni lagi mau? Ya, silakan. Ya baik, terima kasih. Sambil mau tanya di sini jam buat pembelajaran mendidik anak-anak ini, menurut Bapak bagaimana kurikulum lama dengan kurikulum merdeka? Jadi apakah kita belajar di jana anak-anak ini, bagaimana bagusnya kurikulum yang merdeka atau kurikulum yang lama? Perbedaannya di mana, Pak? Cuma bertanya di situ. Perbedaan yang kurikulum. Ya, Bang Joni. Pada intinya kurikulum akan senantiasa berkembang ya, Bang Joni. Dan bisa jadi durasinya hanya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu akan terus berubah. Sebagai guru jangan kaget. Jadi sebagai pendidik jangan kaget atas perubahan kurikulum. Karena kurikulum itu didasarkan banyak landasan filosofinya, termasuk landasan epistemologinya, aksiologi yang jelas sama ontologinya. Kemudian ada landasan sosiologi, budaya, dan kebutuhan sosial, landasan sosialnya. Jadi perkembangan sosial, perkembangan masyarakat, tuntutan dunia usaha dan kerja itu semakin berkembang. Oleh karenanya kurikulum akan selalu berkembang. Begitu pula kita seperti baju lah katakan ya. Kalau saya pakai baju kayak gini karena hari Kamis ya, harus pakai di aturan Pemprov Jateng itu pakai baju adat. Jadi baju
era 70-an, 80-an yang celananya kayak gitu, pakaian perempuannya kayak gitu, tentunya ketika dipakai zaman sekarang akan dipertanyakan, wah bajunya kok katrok gitu ya, deso atau ketinggalan zaman kan seperti itu. Begitu juga kurikulum gitu ya. Kalau kita pakai yang kurikulum dulu juga tidak akan kepakai sekarang karena tuntutan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, dan lapangan kerja. Nah, seperti itu juga tuntutan kurikulum yang sebelumnya, kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka Belajar. Kalau kemarin kita dikatakan kurang bisa mendatangkan, menghasilkan lulusan yang benar-benar sesuai dengan di lapangan gitu ya, dengan skill-skill yang dibutuhkan sekarang. Kurikulum Merdeka sekarang itu fleksibel, jadi harus ada sentuhan-sentuhan praktek kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang sekarang. Kalau dalam kurikulum Merdeka sekarang tuntutannya lebih aplikatif, bisa menerapkan. Tidak hanya knowledge-nya menghafalkan Pancasila, sila 1 sampai sila 5, enggak. Kalau sekarang harus siswa dibangun untuk bisa menerapkan nilai-nilai sila ke-1. Harus toleransi, keberagaman, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, pemahaman orang lain, menghargai ormas lain, menghargai organisasi lain, dan seterusnya. Nah, tentunya seperti ini yang dibutuhkan oleh guru untuk bisa menerapkan kurikulum Merdeka yang tidak hanya sebatas pemahaman saja, tapi dalam tataran prakteknya seperti itu. Guru harus bisa menerapkan sila ketiga, yaitu persatuan, yaitu kita berbagai macam suku, bahasa, dan berbagai macam kebinekaannya ya, budaya, bahasa, sukunya, tradisinya, dan sebagainya. Tidak boleh kita mengkafir-kafirkan orang, membid'ah-bid'ahkan orang, mencampur aduk. Tidak boleh kita melukai hati atau perbuatan orang selama itu tidak melanggar aturan hukum dan tidak dilarang oleh agama. Harus memisahkan antara budaya tradisi dengan agama. Jadi kearifan lokal itu ada, itu menjadi kekayaan warisan bangsa yang harus dilestarikan selama itu tidak bertentangan dengan agama ya, tidak bertentangan dengan negara, hukum negara, tidak bertentangan dengan norma-norma sosial, tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah agama. Kalau pendapat berbeda silakan, tapi tidak boleh melukai sesama anak bangsa. Itu tidak merugikan masyarakat, tidak merugikan ketenangan masyarakat, mengganggu ketenangan masyarakat, dan seterusnya. Jadi seperti itu Bang Joni, kurikulum yang sekarang lebih menantang, kurikulum yang sekarang Anda dituntut lebih banyak memiliki skill, bisa mengimplementasikan pembelajaran di perkuliahan kepada dunia nyata. Guru juga gitu, harus membawa anak-anaknya ke dunia nyata, tidak hanya di dalam kelas saja, hanya kita menjadi jubirnya saja, tapi benar-benar bisa mempraktekkan di dalam dunia kenyataannya. Contoh kasus saja, kebersihan anak gitu ya, kita tidak boleh hanya mengajarkan dalam teori, tapi ketika anak menjumpai anak itu membuang sampah sembarangan, bagaimana tindakan guru yang harus diberikan secara tindakan dan pemahaman. Nah seperti itu. Ayo anaknya masih punya budaya nakal, masih mengutarakan kata-kata kotor, membuli temannya, itu harus diambil tindakan-tindakan yang edukatif gitu ya. Gitu Bang Joni, ada pertanyaan lain? Silakan adik-adik, ada persoalan-persoalan yang ditemukan
atau mungkin menjumpai hal-hal yang dialami selama ini dalam menguasai TIK, dalam hal menguasai ini keterampilan-keterampilan berbasis aplikasi, kendala-kendala apa itu ya yang terpenting sesuai dengan topik kali ini. Atau bisa jadilah di masalah lain nggak apa-apa, yang terpenting adik-adik semuanya bisa mengambil sebuah pembelajaran untuk pembelajaran bahan ajar berbasis TIK ini agar bisa diresapi, dipahami dan dipersiapkan dengan baik. Ya, silakan adik-adik. Ini sepertinya 1 menit akan close ini, Pak. Tadi saya menggunakan yang gratisan. Ya. Jadi ini nanti saya belum terpenuhi 2 jam, tapi nanti saya akan berikan link baru lagi, Pak. Mohon maaf, Pak. Siapa? Tadi saya itu ada 2 pilihan, panggilan tertunda, panggilan perpanjang. Saya klik panggilan tertunda, akhirnya berakhir, Pak. Ya, Pak. Ya, udah mau berakhir, Pak. Udah mau ada pemberitahuan, Pak. Udah mau berakhir. Oke, ini Ya, saat Ya, jadi mas namanya ke Pak. ya silakan sedikit pelajaran ya. Mungkin di antara adik-adik di sini sudah mengenal PowerPoint ya. Saya praktekkan sedikit penguasaan terhadap PowerPoint pokok-pokoknya di dalam salah satu poin yang saya sampaikan di link kemarin. Itu kan PowerPoint apapun bentuknya, fitur-fiturnya kan ada di kebutuhan, sesuai kebutuhan. Katakan di menu home, kebutuhannya di desainnya, kemudian yang baru ini ya, itu di beberapa backgroundnya. Kemudian insert ini tujuan yang ada itu memasukkan baik gambar, audio, video, memasukkan kebutuhan-kebutuhan stok media yang ada. Kemudian yang catatan terpenting bagi adik-adik ketika mengembangkan media pembelajaran berbasis PowerPoint, ketika itu interaktif ataupun berbasis video, karena PowerPoint itu bisa di save as menjadi video gitu ya. Jadi ketika kita klik file, save as-nya ini itu bisa di setting, katakan seperti ini ya, kita arahkan di ekstensi ya, save as tipe. Ini banyak pilihan, ada PDF, ada video, ada gambar, JPEG maupun PNG maupun ekstensi lain itu ya. Jadi bisa berbasis doc, PDF, kemudian video, kemudian gambar, baik itu JPEG maupun PNG. Kalau GIF itu biasanya untuk animasi ya. Itu kalau mau menyimpan. Kemudian kalau animasi yang biasanya kita gunakan itu di gerakan, tapi objeknya ini diklik dulu baru kita hidupkan pilihan-pilihan dari bentuk animasinya. Di situ kemudian transisi itu antar slide itu kita bisa pilih. Di sini kita bisa pilih berbagai macam bentuk yang kita inginkan. Itu nanti efeknya seperti apa, tampilan di efeknya. Kemudian slideshow itu tampilan ya, tampilan mendemokan. Kemudian merekod, kita bisa merekod langsung di di bagian sini. Ketika kita mau merekod suara atau apa itu bisa. Kemudian kalau ini yang terpenting saya sampaikan yang terpenting-penting aja, termasuk dalam view ini slide master. Jadi itu
kita hanya mempunyai 2 slide, tapi di dalam anakan 1 slide itu bisa banyak sekali, bisa sampai berpuluh-puluh. Nah, itu bisa menggunakan fasilitas view. Kemudian add itu ini bisa menambah itu ya, bisa menambah aplikasi-aplikasi lain seperti eSpring, bisa menjalankan beberapa kebutuhan aplikasi animasi, game dan seterusnya. Ini eSpring bisa 7, 9 itu bisa diperoleh. Kemudian format gambar. Format gambar ini bisa men-setting posisi gambar seperti ini, kita bisa seperti ini, kita bisa seperti ini, kita bisa seperti ini dan seterusnya. Jadi kebutuhan picture format ini bisa berbagai macam, bisa bentuk cropping. Nanti cropping atau kita bisa menggunakan yang remove background. Jadi ketika mendapatkan sebuah gambar di internet, tinggal dibuka internetnya, copy dan pastikan di sini, bisa kita cropping, kemudian kita bisa membuat gambar transparan. Itu semuanya sudah ada di dalam link yang sudah saya bagikan, termasuk pencahayaan gambar di situ. Untuk sisi jumpingnya, interaksinya itu tinggal klik bagian yang kita umpama subjeknya ini, itu klik kanan bagian hyperlinknya, pemanfaatan hyperlink. Hyperlink ini bisa langsung in the place, ada yang langsung in the place itu yang kita langsung kita tuju slide yang dalam sini, ataupun yang di luar file lain itu bisa memanggil. Jadi penggunaan ini juga bisa kita gunakan hyperlinknya. Itu kebanyakan yang kita gunakan di PowerPoint itu. Jadi PowerPoint ini media yang sederhana, aplikasi yang sederhana, namun bisa digunakan berbagai macam kebutuhan. Tidak hanya untuk presentasi saja, tapi digunakan bisa untuk membuat video pembelajaran berbasis PowerPoint. Juga bisa digunakan untuk game. Itu semuanya sudah saya kasihkan untuk adik-adik di link yang sudah saya berikan. Jadi PowerPoint ini sangat mewah ya bagi guru, dan ini wajib, hukumnya wajib bagi guru-guru, bagi pendidik untuk bisa membuat media pembelajaran berbasis PowerPoint. Jadi PowerPoint tingkat sederhana maupun PowerPoint tingkat lanjutan. Jadi orang-orang meskipun sudah bertahun-tahun menguasai PowerPoint atau menggunakan PowerPoint, tapi tidak bisa mengimprovisasikan bahwa PowerPoint itu bisa digunakan berbagai macam kebutuhan. Tidak hanya untuk presentasi saja, tidak hanya sekedar buat catatan dan seterusnya, tidak, bisa juga untuk mendesain, bisa juga untuk membuat video pembelajaran, bisa untuk merekod, bisa memodifikasi stok-stok media, juga bisa membuat game, bisa juga animasi-animasi lain yang kita peroleh dari luar. Kalau mendatangkan atau memperoleh stok-stok media yang berbasis animasi, itu di search Google itu tinggal klik gitu ya. Katakan kita mengetik ayam titik kasih tulisan GIF, GIF. Nanti di situ yang di pilihan gambar itu posisinya akan kita peroleh sebuah animasi dari ayam tersebut, kata kunci ketika menemukan seperti itu. Jadi kita tidak perlu repot-repot mencari sebuah stok media. Yang terpenting kita tahu ilmunya, kemudian ternyata mudah kayak gitu ya. Nah, itu nanti dikomparasikan, dimodifikasi seperti itu. Gimana adik-adik? Ada hal yang perlu ditanyakan kembali? Masih 10 menit lagi, 10 menitan lah. Monggo. Masih ada kesempatan untuk bisa bertanya saya lagi. Saya kalau bicara terus nanti adik-adik aku nggak tahu kesulitan dari adik-adik sendiri. Ya, silakan.
Halo adik-adik, suara saya didengar? Suara saya terdengar dengan baik adik-adik? Ya, dengar. Ya. Ya, silahkan adik-adik, ada yang bertanya? Halo? Ada teman-temannya yang bertanya lagi, tadi saya keluar, Bang Joni. Ya, karena memang tadi kesalahan saya untuk mengklik. Sebenarnya seharus saya perpanjang, malah saya apa itu halokan. Jadi saya fokus ke laptop, saya nekan ke HP. Jadi posisi. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada kesulitan-kesulitan apa lagi yang ditemukan? Pak Hindranya nih terpental ya, belum masuk kayaknya. Sampaikan. Asma, Iya, Pak. lama nggak bicara ini Asma ini. Gimana Asma? Kabarnya? Ada sesuatu yang ditemukan di lapangan seperti apa Asma? Ya perlu kami sampaikan juga bahwasannya nanti mohon untuk bisa dibantu oleh adik-adik mahasiswa terkait dengan Google Form yang saya sampaikan di sini, karena saya membutuhkan sebuah masukan dari adik-adik terkait dengan pembelajaran kali ini. Tentunya ini nanti kalau di antara adik-adik semuanya membuat Google Form gampang ya, mudah ya. Google Form seperti ini. Nanti tolong diisi supaya saya bisa membuat sebuah tulisan yang tentunya ini menjadi temuan bagi saya juga dari curhat-curhat adik, penyampaian-penyampaian adik itu penting sekali untuk saya pelajari, untuk saya tulis supaya ini menjadi sebuah temuan penelitian bagi saya. Membuat Google Form ada yang merasa kesulitan dari adik-adik? Jadi pemanfaatan Google itu tidak hanya sekedar email. Ini ya contohnya, saya kasih contoh. Jadi ini langsung saya praktekkan supaya adik-adik mengetahui kebutuhan akan internet. Ketika adik-adik membuka laman Google, tampilannya kosong seperti ini ya, di URL-nya kosong ya. Itu di sebelah paling kanan atas ada titik-titik 9 ini. Ketika kita klik, kebutuhan Google itu banyak sekali. Tidak hanya YouTube saja, tidak hanya email saja, Gmail saja, tapi Meet tadi ya, tinggal klik membuat Meet tadi. Jadi ketika kita membuat kelas itu kan menggunakan Meet seperti tadi, kita klik Meet ini, kita klik, kemudian rapat instan, kemudian kita pilih yang ini, yang tengah ini, kemudian kita kopikan linknya ini, kita share ke siswa-siswanya, itu contohnya. Kemudian baru bisa kita mulai. Tapi kalau kita gunakan Google Drive, apa dari fungsi dari Google Drive adik-adik? Ada yang tahu? Pemanfaatan Google Drive ini gratis oleh adik-adik, disediakan 15 GB. Google Drive pemanfaatannya banyak sekali. Saya seperti ini ya, menggunakan berbagai macam data-data saya yang saya share tadi, seperti saya membuat Google Form tadi, itu bisa digunakan berbagai macam seperti ini ya, bahan ajar dari Omku saya simpan di dalam Google Drive saya. Semua materi ada di sini, tinggal linknya itu klik kanan, linknya kita dapatkan. Nah ini kan yang pertama adalah dibatasi, kita klik yang untuk siapa, linknya di copy,
baru selesai. Seperti itu. Nah, untuk mengunggah ini tinggal di-drag aja dari file yang kita punya, itu ya. Jadi dari folder yang kita punya di sini, kita klik, kita seret aja, kita klik, kita tarik, masukkan ke sini sampai 100%, baru kita klik kanan filenya, ini dapatkan link, itu seperti tadi. Ini disalin, ininya sudah diubah siapa saja, jadi di download siapapun bisa. Itu pemanfaatan Google Drive. Baik. Kemudian kalau kita mau membuat Google Form tadi, itu di sini Google Form yang saya share ke adik-adik. Ini Google Form, membuat Google Form. Ini bisa untuk evaluasi bagi adik-adik. Nah, ini kita susun, ini fasilitasnya di sini semuanya, dan di sini ketika sudah kita susun, kita bisa kirim, linknya kita pastekan kepada adik-adik. Itu semuanya sudah saya share di dalam Miftah ICT, saya share dalam link-link yang saya berikan. Tujuannya adik-adik ketika menguasai menu-menu Google, saya yakin ini akan membantu. Karena fasilitas Google ini sebenarnya bisa untuk semuanya digunakan. Ya. Jadi kita membuat, tinggal 10 menit. Oke, tinggal sebentar lagi untuk ini saya kasihkan. Nggak mungkin saya terus berbicara kecuali harapan. Ini pesan dan kesan dari adik-adik, ini tinggal 10 menit. Apa yang perlu disampaikan? Ayo Asma, coba Asma bicara. Halo Asma. Iya, Pak. Ya, Asma gimana? Ini pertemuan tinggal 10 menit lagi. Kami sampaikan kepada adik-adik. Untuk pesan dan kesan dari adik-adik, coba perwakilan dari Asma. Pak, yang lain saja, Pak. Loh. Enggak apa-apa. Ayo coba Asma. Bingung, Pak, mau kasih pesan apa. Enggak, untuk pembelajaran bagi teman-teman Asma gimana ini? Atau dari harapan Asma, belajar dari mata kuliah ini seperti apa, kemudian selama tatap muka dengan saya secara daring ini, pesan dan kesannya seperti apa? Coba Kasma berikan statementnya. Nirwana, Pak, Nirwana. Ya, Nirwana, silakan Nirwana. Mana Nirwana ini? Oke, terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan kepada saya. Saya mewakili dari teman-teman, mungkin pesan dan kesan yang bisa saya berikan kepada Bapak, semoga ilmu yang Bapak terapkan kepada kami itu bisa kami aplikasikan di dalam lapangan maupun ketika kami dan teman-teman melakukan observasi, dan juga kami sebagai teman-teman merasa sangat beruntung dan juga bersyukur karena ini merupakan salah satu pembelajaran yang mungkin teman-teman di kampus lain tidak mendapatkannya. Mungkin teman-teman yang lain tidak bisa mendapatkan ilmu dari apa yang telah Bapak berikan kepada kami selama kurang lebih 5 kali pertemuan. Dan juga untuk teman-teman, insya Allah dari seluruh kegiatan setiap 5 kali pertemuan itu, semoga apa yang telah Bapak kita sampaikan itu bisa bermanfaat untuk kita semua, dan untuk teman-teman tetap semangat dalam menuntut ilmu. Sekian, Pak.
Ya, terima kasih Nirwana, mewakili teman-teman semuanya, dan saya sendiri Pak Miftah. Tentunya dalam 2 menit saya sampaikan sebelum saya close. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya atas pembelajaran yang mungkin ada kendala-kendala tertentu maupun yang bersifat penyampaian saya ataupun dalam cakupan materi ataupun hal yang lain yang tentunya masih banyak saya juga belajar. Dan yang sedikit saya share kepada adik-adik semuanya ini semata-mata sebagaimana tadi ada teman adik-adik yang saya sampaikan dari Rahmatillah dan teman-teman yang lain. Harapan besar bagi Pak Miftah, mudah-mudahan adik-adik tetap semangat, tetap bergulat di waktu-waktu adik untuk senantiasa membekali diri, mempersiapkan diri dengan baik. Bagaimanapun tantangan zaman yang akan datang, sebagaimana saya sampaikan, berat betul. Dan yang terpenting bagi adik-adik calon guru pendidik memiliki jiwa untuk sayang, jiwa yang sayang kepada anak didiknya. Jadi alladzina yang turuna bi ainir rahmah, senantiasa memandang murid-muridnya itu penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kecintaan, penuh dengan kelembutan, penuh dengan keteladanan. Ya, pokoknya harus memandang anak-anak didiknya itu dalam proses mencapai masa cita-citanya. Untuk itu tanamkan diri untuk senantiasa membekali diri kecerdasan emosi, kecerdasan hati, di samping juga itu juga kecerdasan secara akademis atau intelektual. Yang selebihnya tanamkan pada diri adik-adik ketika suatu saat menjadi guru, yaitu niatkan pada diri adik-adik bahwa orang kaya itu punya kewajiban bersedekah dengan hartanya. Kalau orang yang berilmu punya kewajiban untuk bersedekah dengan ilmunya. Untuk itu jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, jangan takut-takut untuk senantiasa berbagi ilmu. Jadi balasannya adalah keikhlasan itu sendiri, dan keikhlasan kesabaran itu menjadikan adik-adik nanti akan menjadi golongan-golongan yang memiliki derajat yang mulia. Untuk itu benar-benar tantangan guru pendidik itu tidak mudah gitu ya, jiwa, raga, batin semuanya, emosi, belum juga nanti kait dengan insentifnya, kesejahteraan guru dan seterusnya. Untuk itulah kebesaran hati, kebesaran jiwa, kemuliaan para guru ini harus menginspirasi bagi adik-adik senantiasa memiliki jiwa yang besar untuk bisa mentoladani dari para leluhur-leluhur kita, bisa mendidik anak-anak didiknya dengan baik, dan tentunya kita bisa mengikutinya dan menjadi yang lebih baik lagi. Ketika itu semuanya tertanam pada diri adik-adik, ya gitu, punya kekhawatiran kepada generasi penerus bangsa, dengan keyakinan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khaufu alaihim, senantiasa prihatin, senantiasa khawatir terhadap generasi-generasi yang lebih baik daripada kita. Tentunya ini menjadi sebuah pintu rahmat bagi kita sendiri dan kemuliaan kejayaan bangsa ini. Dan itu kita sendiri menjalankan atas perintah Allah kepada diri kita untuk menjadi kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, dalam rangka meraih derajat yang tertinggi, yaitu menjadi pendidik, menjadi teladan bagi para generasi. Di samping itu ilmunya juga bisa kita terapkan dalam kita berumah tangga, dalam berkeluarga, menjadi anggota keluarga, menjadi imam, menjadi ibu maupun bapak dalam rumah tangga untuk anak-anaknya. Sekian dari adik-adik, mohon maaf sekali lagi waktu yang selalu molor. Kemudian kata-kata yang mungkin
sangat kurang berkenan di hati adik-adik, saya dengan mohon besar dimaafkan dari apa yang saya sampaikan. Jika ada hal sikap tutur kata-kata saya, apapun dari saya mohon diikhlaskan, dan saya hanya bisa mendoakan untuk adik-adik mudah-mudahan menjadi lulusan-lulusan yang bermanfaat, lulusan-lulusan yang berkah, lulusan-lulusan yang sukses, yang akhirat, memiliki karir, kemudian menggapai cita-cita yang mulia daripada adik. Jangan kecewakan alma mater Anda, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, jangan kecewakan keluarga Anda, jangan kecewakan rahmat Allah memberikan hidup Anda, dan jangan kecewakan orang-orang yang menyayangi Anda dengan cara belajar, dengan cara berlatih, dengan cara membekali diri dengan sebaik-baiknya. Demikian adik-adikku semuanya, mudah-mudahan Anda lebih baik daripada saya, lebih mulia daripada saya, dan bisa mendidik adik-adik yang lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya minta share sebentar. Terima kasih. Oke, saya screen dulu sebentar. Ini dong, saya pergi di kampus. Saya mau undur diri.